Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu senang sekali pada kesempatan kali ini bisa bertemu dengan kalian 12 4C ya. Alhamdulillah kita masih kesehatan walaupun kita harus bertemu masih harus secara virtual, tapi semoga ini tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu. Oke? Nah, sebelumnya silahkan teman-teman untuk menyiapkan apa yang nanti diperlukan. Ada LKS, ada bahan ajar yang sudah ikut kirim di grup, silahkan dibuka. Kemudian alat tulisnya juga disiapkan. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita menggunakan Zoom. Silahkan untuk teman-teman bisa di-on-kan kameranya selama mengikuti pembelajaran. Mas Haryo, Mbak Izzah, sama Mas Aziz, silahkan. Yap. Baik, Bu. Mohon maaf, Bu. Saya Yanuarna Aziz tidak bisa menghidupkan kameranya karena kamera HP saya rusak, Bu. Oh gitu, ya nggak apa-apa Mas Aziz, tapi silahkan diikuti dengan sungguh-sungguh ya selama pembelajaran. Baik, Bu. Insyaallah. Oke, sekarang Ibu cek dulu untuk presensinya yang tadi sudah absen di aplikasi itu. Sudah ada 6 orang, di Zoom ini juga 6 orang ya. Berarti ada satu yang belum join, itu Mas Erik ya. Iya, Bu. Ya. Yang tahu kenapa Mas Erik tidak join? Kurang tahu ya, Bu, kenapa? Ya, nanti silahkan salah satu menghubungi Mas Erik ya untuk ditanya kenapa tidak join. Kalau memang tidak bisa join, silahkan menghubungi Ibu. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, silahkan salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, dari saya, Bu ya. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Aziz sudah memimpin doa. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar terkait dengan materi baru, yaitu distribusi normal. Ada yang pernah dengar? Belum, Bu. Oke, mungkin ini masih asing ya di telinga teman-teman, karena distribusi normal ini materi baru di kelas 12 ini, peminatan. Nah, distribusi normal ini sangat berkaitan erat dengan alam semesta. Teman-teman tahu kan alam semesta, ada banyak sekali hal di alam semesta itu. Ada planet, ada banyak aturan, tapi bagaimana bisa planet yang sebegitu banyaknya tidak saling bertabrakan? Mereka bisa untuk berada di orbitnya masing-masing. Lalu aturan yang sebegitu banyaknya di dunia ini tidak ada yang saling bertentangan. Keduanya berjalan dengan selaras dan harmoni. Nah, ini membuktikan bahwa pencipta alam semesta ini adalah satu kesatuan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kita ada di KD 3.6, yaitu terkait dengan menjelaskan karakteristik data berdistribusi normal yang berkaitan dengan data berdistribusi normal. Tujuannya, apa yang diharapkan sih ketika kita sudah selesai mengikuti pembelajaran ini, yaitu teman-teman diharapkan mampu memahami data berdistribusi normal dan juga karakteristiknya. Tuh. Oke, kita lanjut ya ke pembelajaran. Jadi kita masuk ke inti pembelajaran. Kita akan coba membedah apa sih hubungannya distribusi normal dengan kejadian yang ada di alam semesta ini. Nah, sistem belajar kita hari ini adalah diskusi dan juga kelompok. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan berikan contoh dari apa sih kejadian, satu aja Bu kejadian yang ada di alam semesta ini yang tidak bertentangan. Nah, oke, Ibu akan berikan contohnya. Sebenarnya contohnya ini ada di karakteristik dari manusia itu sendiri. Contohnya tentang tinggi badan, berat badan, IQ, seperti itu. Sebentar ya, Ibu share screen terlebih dahulu. Oke, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Ibu lanjutkan ya. Nah, jadi ini adalah lembar kerja
yang sudah Ibu share tadi di grup, yang nantinya akan kalian kerjakan bersama teman-teman. Jadi ini adalah salah satu contoh. Jadi ada data nilai ulangan siswa kelas 4 itu sebagai berikut. Ini ya data nilai ulangannya. Nah, lalu kita kelompokkan, kemudian kita sajikan dalam bentuk diagram. Nih. Kelihatan ya diagramnya ini, namanya diagram apa? Diagram batang, Bu. Oke, good. Ini adalah diagram batang ya, benar sekali. Oke, sekarang kalian coba perhatikan apa sih yang kalian bisa lihat dari diagram ini? Saya, Bu, Ya, silahkan, Mbak Jazil. itu sepertinya ada perbedaan nilai di antara siswa ya, Bu. Kebanyakan siswa mendapatkan sama atau rata-rata, Bu. Iya, benar. Jadi setelah diukur, setelah ada observasi, tadi datanya dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk diagram batang ini, teman-teman bisa lihat ya. Di sini cenderung kebanyakan ada di tengah, ya kan? Yang ada di rata-rata antara 7 atau 8 ya yang paling banyak. Yang paling banyak di sini 8. Nah, ini menunjukkan bahwa yang ada di bumi ini itu semuanya berdistribusi normal. Apa maksudnya, Bu? Jadi, kebanyakan itu ada di rata-rata. Yang nilainya sedikit, yang nilainya rendah itu ada jumlahnya sedikit. Begitu juga yang nilainya tinggi, itu juga jumlahnya sedikit. Jadi yang paling banyak adalah di area ini, zona rata-rata. Ya. Iya, Bu. Selain itu juga ada tinggi badan. Orang Indonesia itu kan rata-rata ya tinggi badannya. Yang ada yang tinggi, ada yang pendek, tapi itu hanya beberapa. Sebagian besarnya itu sesuai dengan rata-rata. Itu juga terkait dengan berat badan. Oke. Nah, jika kita hubungkan ini, nanti dia akan menjadi kurva, maka yang terbentuk adalah kurva normal. Kurva normal itu seperti ini. Bentar. Lihat, karena ini kalian amati ya. Ini yang nomor 1. Ini kurva normal. Kalau data tadi, diagram batang tadi kita tarik garis, maka terbentuk kurva normal. Seperti itu. Paham ya? Paham, Iya, Bu. Bu, Oh, iya. paham. Kurvanya menyerupai bentuk lonceng ya, Bu? Ya, benar sekali. Jadi kurva normal itu mirip dengan bentuk lonceng. Makanya kurva normal sering disebut dengan kurva lonceng atau bell curve. Oke? Jadi kalau ada yang ngomong kurva lonceng, oh berarti maksudnya adalah kurva normal. Seperti itu ya. Oke, jelas, Bu. Oke, berarti terkait konsep awal teman-teman sudah jelas ya. Kita bisa lanjutkan ke selanjutnya. Nih, nomor 2. Baik, Bu. Bentuk kurva normal di bawah ini, silahkan teman-teman amati. Di sini ada 1, 2, 3, 4 kotak yang berisi kurva normal di setiap kotaknya. Yang kotak pertama ini ada kurva normal 1. Nah, dan mu di sini maksudnya adalah nilai rata-rata. Tanda ini, ada yang tahu ini tanda apa? Selain mu kan tadi rata-rata. Yang 1 itu simpangan baku atau standar deviasi. Aku, Bu. Ya, betul sekali. Nah, kalian amati di sini ya. Jadi, setiap kurva ini punya mu. Mu-nya ada di tengah, ya kan? Terus ada juga simpangan bakunya. Gitu. Coba kalian amati terlebih dahulu, Ibu beri waktu 2 menit. Apa aja nanti yang kalian dapatkan, silahkan dicatat. Yang ingin ditanyakan nanti bisa ditanyakan. Oke, cukup ya. Waktunya sudah 2 menit berlalu. Sekarang, ayo. Apa sih yang kalian dapatkan dari mengamati 4 kurva ini? Saya, Bu, Ya, Mbak Putlai silahkan. dari keempat gambar kurva di gambar tersebut, nilai rata-rata menentukan nilai titik puncaknya. Oke, nilai rata-rata atau mu menentukan titik puncak kurvanya. Betul sekali. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini mu. Ini selalu menjadi titik puncak dari setiap kurva. Ya. Jadi yang menentukan titik puncak dari sebuah kurva ini adalah nilai mu-nya. Sini ya, teman-teman bisa lihat. Gitu. Oke, benar sekali. Terima kasih Mbak Putlai. Nah, tadi kan sudah tahu ya bahwa letak puncak itu dipengaruhi oleh nilai mu-nya. Lalu di situ ada simpangan baku juga kan? Apa sih? Simpangan baku itu berpengaruh di apa? Tentunya simpangan baku ini berpengaruh ya, karena di sini mu ada simpangan baku 1 kurang dari simpangan baku 2. Ada juga kondisi simpangan baku 1 sama dengan simpangan baku 2. Berarti mereka berpengaruh. Apa pengaruhnya? Iya, Bu.
Gimana Mas Enang? Kalau menurut saya itu berpengaruh. Nah, pengaruhnya itu di keterangan di setiap kurva tadi, besar kecilnya, standar deviasi atau sigmanya tadi, membuat kurvanya itu memiliki ketinggian puncak dan keruncingan yang berbeda-beda. Ya, benar sekali. Jadi, angka besar kecilnya simpangan baku standar deviasi ini berpengaruh terhadap bentuknya. Gimana kalau standar deviasinya kecil? Semakin kecil itu kurvanya semakin runcing. Oke, betul. Jadi, sebaliknya ya, kalau semakin besar nilai standar deviasinya, maka kurvanya akan semakin landai. Seperti ini ya, yang nomor 3 bisa kalian lihat di sini. Ketika simpangan bakunya, simpangan baku 1 ini lebih besar dari simpangan baku 2, maka dia lebih runcing. Yang simpangan baku 2, dia lebih landai. Seperti itu. Oke, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Mbak Putri dan Mas Danang tadi. Jadi nilai rata-rata dan simpangan baku atau standar deviasi ini berpengaruh terhadap lokasi puncak dan juga bentuk kurva. Oke, ada yang bisa menemukan informasi yang lain lagi? Maaf Bu, izin bertanya lagi Bu. Ya, silahkan. Apakah kurva normal itu selalu ada di atas sumbu X Bu? Atau bagaimana nggih? Oke, pertanyaan yang bagus ya Mbak Jazil. Kalau teman-teman lihat di sini, ini mereka selalu ada di atas sumbu X ya. Mereka tidak pernah memotong sumbu X atau berada di bawah sumbu X. Nah, tapi apakah selalu seperti itu? Nah, itu tugas kalian. Jadi nanti silahkan Ibu berikan waktu 5 menit, silahkan dibaca paketnya, boleh juga browsing lewat internet. Silahkan dicari semua yang berkaitan dengan gambar ini. Mulai tadi ya, kurvanya itu apakah selalu ada di atas sumbu X, lalu luas kurva normal ini berapa, itu kalian cari tahu. Lalu juga bagaimana sih dengan rata-rata, median, dan modusnya dari kurva normal itu, seperti itu kalian cari. Nilai Z-nya seperti apa nanti, kalian kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Oke? Ibu beri waktu 5 menit cukup ya. Oke? Siap, Bu. Silahkan. Oke, ya, Bu. Browsing dulu Oke, sudah cukup ya cari informasinya. Sudah dapat banyak informasi? Insya Allah sudah Bu. Oke, selanjutnya adalah mengerjakan tadi. LKS-nya kan baru sampai 1 dan 2, ada nomor 3 dan 4 juga 5 yang harus kalian kerjakan dan harus kalian lengkapi bersama dengan kelompok kalian. Nah, sistem untuk kelompoknya ini nanti menggunakan breakout room Zoom. Jadi nanti kalian secara otomatis akan dikelompokkan bersama kelompok kalian masing-masing. Jadi secara otomatis sistem akan membagi kalian. Silahkan diskusikan dengan baik dengan teman-teman kalian untuk memecahkan persoalan yang sudah Ibu berikan. Semua informasi, Ibu yakin kalian tadi dapat banyak informasi. Nah, informasi yang kalian dapat pasti akan melengkapi satu sama yang lain. Oke, itu ya. Ya, Bu. Sudah jelas? Baik Bu, jelas Bu. Oke, kalau sudah jelas, Ibu akan mulai membreakout room Zoom-nya. Oke, baik. Selamat datang di room utama kembali. Gimana tadi diskusinya? Lancar. Lancar Bu, lancar. Berbeda Bu. Alhamdulillah kalau lancar. Oke, jadi sekarang kita tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya untuk menjawab dari soal nomor 3 sampai nomor 5. Untuk yang nomor 3, siapa yang mau? Silahkan. Kelompok mana? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, oke. Silahkan kelompok 2. Untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang nomor 3. Ada beberapa karakteristik kurva normal, yaitu yang pertama, kurva distribusi normal berbentuk simetris atau berbentuk lonceng, sehingga sering juga disebut dengan kurva lonceng Field curve. Yang kedua, mean atau nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi akan menentukan bentuk dan lokasi distribusi. Kemudian yang ketiga, grafiknya selalu di atas sumbu X, sehingga kurva memiliki asimtot sumbu X. Demikian hasil diskusi kami untuk nomor 3, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Septi dan kelompok 2. Benar sekali ya tadi yang disampaikan oleh kelompok 2. Hanya saja masih ada yang kurang. Mungkin kelompok 1 bisa menanggapi, bisa menambahi? Saya Bu, saya mau menambahi. Oke, silahkan Mbak Putri.
Ya, saya mau menambahi kalau nilai mean, median, dan modusnya itu sama besar, terus luas daerah di bawah kurvanya itu sama dengan 1. Oke, benar sekali. Jadi sudah lengkap ya. Jadi luas daerah di bawah kurva itu sama dengan 1. Di sisi kanan itu 0,5, di sisi kiri juga 0,5. Jadi totalnya 1. Nah, nilai mean, median, dan modusnya kan sama. Oleh karena itu, distribusinya itu sering disebut dengan distribusi unimodal atau memiliki satu modus atau modus tunggal. Nomor 4, silahkan. Oke, terima kasih. Baik, saya perwakilan dari nomor kelompok 2. Izin menjawab soal nomor 4, Bu. Ya, Nah, silahkan. Dari diskusi kami itu distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Begitulah diskusi dari kelompok kami, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Aziz. Benar sekali. Tapi juga bisa ditambahi, kalau distribusi normal baku itu adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Itu untuk distribusi normal yang baku. Tadi yang disampaikan Mas Aziz untuk distribusi normal. Terima kasih. Selanjutnya kita langsung masuk ke soal nomor 5. Nomor 1. Ada yang mau jawab, Pak Bu? Siapa? Mas Danang yang jawab. Coba hasil diskusi dengan teman-temannya seperti apa? Perwakilan dari kelompok 1. Untuk rumusnya itu Fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi. Nah, kali dengan E pangkat 1 per dari X min 5. Nah, itu dikuadratkan. Oke. Nanti difotoin sama kerjaan kami. Ini tadi Mbak Putri yang nulis, Bu. Oke, silahkan nanti ya lembar kerja kalian dikirim ke Google Form yang sudah Ibu berikan di grup, nanti dikirim ya. Jadi betul tadi distribusi normalnya itu Fx sama dengan 1 per simpangan baku atau standar deviasinya akar 2pi dikali E pangkat min setengah dikali X min mu per standar deviasinya lalu dikuadratkan. Oke, lalu Mas Danang untuk rumus nilai Z-nya? Saya ya, Bu. Ini Ya, boleh. Silahkan. ya. Silakan, Ya. Untuk rumus Z-nya itu sama dengan X dikurangi mu per simpangan bakunya. Betul Oke, nggak, Bu? Ya, betul. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mulai dari nomor 1 sampai nomor 5 sudah kita bahas habis, sudah kita kupas tuntas. Sekarang Ya. kita coba simpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Mbak Zazil, silahkan. Jadi secara garis besar itu karakteristik kurva normal yang pertama itu kurva distribusi normal berbentuk simetris atau kayak hingga sering juga disebut dengan kurva lonceng. Kemudian yang kedua memiliki nilai min, median, dan modus yang sama. Terus min atau nilai rata-rata dan nilai standar deviasi akan menentukan bentuk dan lokasi distribusi. Nah, terus luas daerah di bawah kurva sama dengan 1. Dengan yang terakhir itu grafiknya selalu di atas sumbu X sehingga kurva itu memiliki asimptot sumbu X. Oke, terima kasih ya Mbak Jazil. Sudah lengkap sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Jazil. Jadi kita hari ini sudah belajar terkait dengan konsep distribusi normal, juga karakteristiknya yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Jazil. Nah, tadi sudah diskusi kelompok, sekarang kita adakan penilaian individu. Tapi tenang saja, ini Ibu hanya ingin mengetahui apakah dari tadi yang kita bahas, yang kita diskusikan, kalian bisa menerima dengan baik atau tidak, seperti itu. Ini nanti sistemnya quiz, tapi kalian nanti akan disediakan 6 pernyataan, jadi nggak ada 1 menit. Satu pernyataan itu waktunya 10 detik. Kalian hanya tinggal memilih true or false, jadi kalian pilih aja misalnya pernyataan 1, apa? Nah, kalian tentukan itu benar atau salah. Seperti itu ya. Oke, Ibu share screen terlebih dahulu. Kalian buka ya untuk aplikasi Kahoot. PIN-nya 1445971. Ya, silahkan Ibu tunggu. Yuk, kurang Mas Aziz sama Mbak Putlai, silahkan. Oke, sudah ada Mbak Putlai juga. Silahkan Mas Aziz. Oke, Mas Aziz sudah join, sudah lengkap, 6 orang. Waktunya setiap pernyataan hanya 10 detik, jadi silahkan konsentrasi. Sudah siap? Insya Allah, Bu. Iya. Oke, kalau sudah siap, Ibu mulai. Oke, true or false? Kurva distribusi normal berbentuk simetris atau bentuk lonceng, sehingga disebut dengan kurva lonceng. Betul atau tidak? False. Dipilih ya, biru untuk true dan merah untuk false. Oke,
Sudah terlihat ya di sini ada 3 orang menjawab benar dan 0 orang menjawab salah. Berarti ini masih ada yang belum ya? Yang belum kenapa? Tertinggal? Mungkin sinyal, Bu. Oke, mungkin sinyal nggak apa-apa. Pencet, Bu. Di sini udah betul ya? Yang jawab salah nggak ada. Lanjut lagi. Oh, ini terlihat ya skornya. Yang pertama menjawab Mbak Septi. Lanjut ya. Waktunya cepet kok, Bu. Iya. Ya, true or false? Data distribusi normal memiliki mean, median, dan modus yang berbeda. Bu. Yuk, punya mean, median, dan modus yang berbeda. Yang jawab, berarti ada satu yang tidak menjawab. Kita lihat, ini berarti rata-rata udah betul ya, jawabannya salah. Jadi data berdistribusi normal itu mean, median, sama modusnya sama, bukan berbeda. Jadi harusnya jawab false. Oke, yang posisi pertama Mbak Putri. Tadi jawabannya true or false? Berbeda atau sama? Sama. Oke, Harus sama. Oke, lanjut ya. Siap-siap. True or false? Luas daerah di bawah kurva lebih dari 1. Benar atau salah? Oke, good job. Jadi semua menjawab salah. Luas daerah di bawah kurva berapa? Sama dengan 1. Satu, Oke, Bu. good. Posisi pertama Mbak Putri. Lanjut lagi. Grafik distribusi normal selalu berada di atas sumbu X. Yuk, benar atau salah? Oke, good. Semuanya jawab benar. Ya, grafik distribusi normal itu selalu di atas sumbu X. Oleh karena itu dia punya asimtot X. Yuk, ini kayak Mbak Putri masih di nomor 1. Kita lanjut. True or false? Distribusi normal memiliki distribusi yang disebut unimodal atau distribusi yang memiliki modus tunggal. Itu kan modus, Nah, ya, modus tunggal. Wah, apa ini? Apa ini? Oke. Good. Semuanya jawab betul. Oke. Berarti kalian tadi memperhatikan dengan baik. Kita lihat. Ya dong, Bu. Oke. Posisi 1 Mbak Putri tergulingkan. Posisi 1 Mbak Jadil. Nilai rata-rata akan menentukan titik puncak dari kurva lonceng. Nilai rata-rata tadi mu. Yuk, betul atau salah? Oke, cuma 3 yang jawab. Yang lain ini semoga hanya karena sinyal ya. 3 menjawab benar. Oke, jawabannya betul. Yuk, kita lihat hasil akhirnya. Siapa yang menempati posisi pertama? Wow, Mas Aziz di posisi ketiga. Mbak Putri di posisi kedua. Berapa? Dan Masih muter-muter. Oke, Mbak Jazil ada di posisi pertama. Selisihnya sedikit-sedikit ya. Yeay. Lalu runner-up-nya ada Mas Danang sama Mbak Septi. Selamat. Terima kasih, Bu. Oke, give applause untuk kita semua. Applause ya. Ini menjadi catatan tersendiri untuk Ibu dalam nanti memberikan kalian nilai. Oke, jadi kedepannya akan ada kuis-kuis lagi, silahkan diikuti dengan baik. Saya jawabnya benar terus, tapi tulisannya times up. Mungkin karena sinyal, Mbak Iza. Ya, memang permainan ini memerlukan sinyal yang bagus. Selain itu juga seperti yang tadi Ibu katakan, lebih seru kalau kita mainkan secara offline. Semoga keadaan semakin membaik, kita bisa memainkannya nanti secara offline. Oke? Nggak apa-apa. Yang penting Ibu di sini tahu bahwa teman-teman sudah lumayan paham ya. Jadi tadi hanya ada sedikit yang salah. Berarti pembelajaran kali ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke, gimana ini rasanya? Tadi kita sudah pakai breakout room Zoom, sudah pakai Kahoot juga. Gimana? Kalau yang tadi sistem kelompokannya gimana waktu pakai breakout room Zoom? Seru, Bu. Berbeda dengan pembelajaran secara offline, Bu. Oke, rasanya seperti secara offline ya. Jadi kalian secara khusus dikelompokkan dengan kelompok kalian masing-masing. Lalu yang lain? Saya suka Kahoot-nya. Yang Oke. tulis tadi loh, itu seru. Oke, alhamdulillah. Jadinya saya memakai room Zoom tadi, breakout itu supaya kalian diskusinya lebih hidup. Lalu untuk Kahoot ini saya gunakan suasana baru. Jadi ulangan supaya tidak terasa seperti ulangan. Kalian tidak merasa terbebani, kalian enjoy. Jadi materi yang kalian dapatkan juga maksimal. Seperti itu, ya. Di sini Ibu dan guru-guru lainnya berinovasi dengan teknologi yang ada supaya kalian tidak merasa bosan ketika harus terus setiap hari menatap layar laptop, layar ponsel kalian. Jadi kalian juga harus koordinatif, ya. Silahkan kalian ikuti semuanya dengan baik. Oke? Baik, Bu. Oke, terima kasih kalian sudah melakukan semuanya dengan sangat baik hari ini, sehingga pembelajaran kita, apa yang sudah Ibu rencanakan, bisa berjalan secara maksimal. Oke, baik, pembelajaran hari ini cukup. Untuk tugasnya, silahkan kalian cari 2 contoh yang berkaitan dengan data berdistribusi normal, sajikan dalam bentuk diagram batang, itu untuk individu. Lalu untuk kelompok, silahkan tadi hasil diskusi kalian melalui lembar kerja yang sudah Ibu berikan, di-scan ya, dikirim ke form yang nanti akan Ibu kirim di grup. Oke? Iya, Bu. Paling lambat apa, Bu?
tugas individunya paling lambat minggu depan. Jadi ini hari Senin, berarti Senin depan. Kalau untuk tugas kelompoknya silahkan Ibu tunggu sampai nanti sore jam 5. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, nihil Bu. Tidak ada. Oke, alhamdulillah. Oh iya Bu, Ya, gimana Mbak Jazil? bentar. Minggu depan kita mempelajari apa ya Bu? Kita akan belajar tentang perhitungannya. Tadi kan sudah mulai masuk ke rumus nilai Z ya. Ada yang ditanyakan lagi? Lewat Zoom lagi Bu. Kita lihat besok, akan ada kejutan baru. Oke, jadi silahkan dipersiapkan. Seru ya Bu. Oke, malamnya dibaca dulu materinya. Siapa tahu nanti ada kuis sebelum pembelajaran. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu rasa cukup ya pertemuan kita hari ini. Kita akhiri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Dan kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya Bu Arnita. Sama-sama.